Sehat. Good. Adek bagaimana, sehat? Amin. Sehat juga kakak. Adik-adik juga pasti di rumah semua sehat. Setuju. Wah, puji Tuhan ya kak ya. Hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Iya. Ya, kita akan memulai ibadah kita dulu deh kak. Setuju kak. Kita nyanyi apa kak? Kita nyanyi. Hari ini ya. Hari ini yuk. Ku rasa bahagia. Pasti semua bisa ya. Oke. Adik-adik juga di rumah ikut ya. Kita dipisahkan oleh ini ya, jarak ini jauh-jauhan. Tapi Tuhan tetap bersama dengan kita di hati kita dan di hati kita adik-adik semua ya. Setuju kakak. Nah, sekarang kita akan memulainya dengan doa. Kita mau di pataran kita mulai berdoa. Puji syukur padamu Tuhan atas hari ini. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan yang tak lepas-lepasnya dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang memelihara hati, pikiran kami, sehingga pagi hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui puji-pujian dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kakak, Yes. mau memuji Tuhan lagi yuk. Oke, lagu kedua berarti ya. Iya, Oke, Kak. kita mau memuji Tuhan, Engkau Yesus Tuhan. Oke, siap ya. Mulai ya, jadi kita mulai sekarang. Dalam-dalam katamu, lebih dalam dari apa, Besar. besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun aku mengasihi-Mu, aku mencintaimu, sejujur selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Hebat, jadi bisa semua. Oke adik-adik, saatnya sekarang kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Ani. Tapi sebelum kita firman, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik ikut menyanyi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Walau di tengah-tengah pandemi corona saat ini yang mewabah di negara kami masih diizinkan untuk beribadah kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolong kami agar kami dapat mengerti isi firman Tuhan. Dan berkati juga Tuhan Yesus Kak Anik yang akan membawakan firman-Mu. Tutup bungkus dia dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang dia sampaikan boleh disampaikan dengan baik kepada kami dan kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Adik-adik, baik-baik saja bukan? Sehat-sehat semua? Kita tetap harus semangat, ceria, meski kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Senang sekali hari ini Kak Ani bisa menjumpai adik-adik dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Oke. Kita sudah berdoa, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kak Ani ingin bertanya pada adik-adik semua. Adik-adik pernah nggak bertemu dengan persoalan yang harus diambil keputusannya? Misalnya ada dua pilihan nih, dan adik-adik harus memilih apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Baik, Kak Ani kasih contoh ya. Misalnya di hari Minggu, adik-adik akan diajak oleh keluarga untuk mengikuti ibadah online bersama-sama. Nah, ternyata di waktu yang sama adik-adik harus mengerjakan tugas kelompok nih bersama teman-teman di sekolah. Nah, meskipun secara virtual juga gitu, adik-adik akan mengambil keputusan pilih yang mana? Mengerjakan tugas kelompok atau ibadah online bersama keluarga? Ya, jangan dijawab dulu, simpan dalam hati. Nah, misalnya ada contoh lagi, adik-adik membantu orang tua untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Misalnya waktu itu mama lagi mau dibantu untuk menjemur baju, sementara adik-adik sedang asyik bermain game. Adik-adik pilih yang mana? Membantu ibu menjemur baju atau melanjutkan main gamenya? Itu juga harus diputuskan. Mau dipilih yang mana? Ya. Nah, persoalan untuk mengambil keputusan yang terbaik ternyata ada kisahnya di Alkitab. Di mana ya? Kak Ani mau ceritakan tentang seorang raja yang memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan persoalan. Nah, kita mau ambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Di bagian firman Tuhan ini diceritakan tentang Raja Salomo yang diperhadapkan dengan dua orang ibu yang sedang memperebutkan bayi. Ya, bayinya cuma satu, tapi dua orang ibu mengakui bahwa itu anaknya. Nah, akhirnya Raja Salomo bilang, ya sudah, anak ini dibagi aja menjadi dua. Wah, dibagi menjadi dua. Ibu yang satu setuju dengan usul Salomo. Ya udah, dibagi aja dua. Jadi kalau dibagi anak ini, kan dari kita tidak ada yang akan mendapatkannya. Tapi ibu yang satu bilang bahwa ya sudah, anak ini buat dia saja, jangan disakiti, biarlah dia bersama dengan dia.
bayi ini bersama dengan ibu ini, seperti itu ya. Nah, dari jawaban dua ibu ini, Salomo langsung tahu siapa sebenarnya ibu yang sesungguhnya dari bayi ini. Maka bayi ini akhirnya diberikan kepada ibu yang rela menyerahkan anaknya kepada perempuan yang satunya. Dan daripada bayi ini dibelah dua seperti itu ya. Salomo tahu bahwa kalau dia memang benar-benar ibu dari bayi itu, tentu dia akan berusaha menyelamatkan anaknya. Wah, hebat sekali ya. Persoalan yang sulit pun bisa diselesaikan oleh Raja Salomo. Nah, adik-adik, kita juga tahu bahwa hikmat untuk mengambil keputusan itu menjadi hal yang penting buat kita semua. Nah, Salomo dapat dari mana Raja Salomo? Raja Salomo mendapatkan hikmat itu dari Tuhan. Adik-adik juga sama. Kita perlu untuk mendapatkan hikmat dalam membuat keputusan juga dari Tuhan. Nah, kembali lagi nih dengan ilustrasi yang tadi Kak Ani bagikan. Kalau di hari yang sama keluarga mengajak adik-adik untuk ibadah online, sementara adik-adik juga diajak untuk menyelesaikan tugas kelompok, dipilih yang mana? Oh, Kak Ani dapat kode. Ada yang memilih untuk tetap ibadah online bersama keluarga dan kemudian baru ikut bergabung menyelesaikan tugas kelompok. Meskipun tetap harus izin dengan teman-temannya karena mau ibadah online terlebih dahulu. Wah, bagus sekali. Kemudian yang kedua, apakah mau membantu ibu menjemur baju atau melanjutkan main game? Adik-adik pasti tahu jawabannya. Memilih untuk membantu ibu menjemur baju dahulu. Karena menjemur baju berarti kita membantu orang tua kita. Ya, kalau main game bisa ditunda. Setiap keputusan kita tentu harus bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain, dan pastinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Membantu orang tua itu baik adanya, ya. Baiklah adik-adik, karena cerita kita sudah selesai nih ya. Kita sudah tahu, kita belajar dari Salomo yang memiliki hikmat dari Tuhan, dan kita belajar untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi semua, ya. Oleh karena itu adik-adik, kita harus selalu berdoa, meminta Tuhan memberikan hikmatnya kepada kita supaya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ceritanya sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami. Kami akan selalu mendengarkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengambil keputusan-keputusan yang baik sesuai dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dan kami selalu memintanya di dalam doa kami kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak, sekarang waktunya kita persembahan. Oke, Kak. Kalau gitu kita nyanyi persembahan ya. Oke, siap. Kita nyanyi lagunya Kasihnya Seperti Sungai ya, Kak? Siap. Mengalir di batu hujan, mengalir
bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul walaupun via online. Tuhan berkati juga persembahan ini kiranya dapat berkenan. Dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan aktivitas yang akan dibawakan oleh Kak Nadia. Halo adik-adik, karena kita sudah selesai berdoa, bernyanyi, memberikan persembahan dan juga mendengarkan firman Tuhan mengenai hikmat Salomo menerima urapan, sekarang saatnya kita apa? Aktivitas. Nah, aktivitas kita kali ini yaitu membuat tulisan singkat mengenai 5 hikmat yang adik-adik rasakan atau dapatkan selama melakukan semua kegiatan dari rumah. Adik-adik bisa menceritakan secara singkat bagaimana peristiwa adik-adik menerima atau merasakan hikmat tersebut. Sebelum itu, adik-adik sudah tahu belum apa arti hikmat? Nah, benar sekali. Hikmat adalah pengertian atau pemahaman menghasilkan kemampuan untuk menerapkannya. Nah, contohnya seperti ini. Pertama, adik-adik bisa menuliskan misalnya hikmat kesabaran. Nah, adik-adik bisa menceritakan secara singkat bagaimana adik-adik mendapatkan hikmat kesabaran tersebut. Dan setelah itu, adik-adik bisa menghias atau membuat semenarik mungkin di selembar kertas yang hikmat adik-adik dapatkan. Seperti itu. Nah adik-adik, untuk peralatannya cukup sederhana ya. Kita hanya membutuhkan kertas, lalu alat tulis, dan juga peralatan menghias seperti pewarna. Nah, untuk contoh hasilnya seperti ini ya. Nah, tentunya adik-adik bisa lebih kreatif lagi membuatnya. Selamat mencoba ya, dan ditunggu hasil karyanya. Jangan lupa dikirim ke kakak GSM masing-masing atau bisa klik link yang ada di bawah ini. Sampai bertemu di aktivitas selanjutnya. Dadah! Puji Tuhan, kami hari ini sudah selesai ibadah Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati keluarga kami di rumah dan juga kakak-kakak pelayan di dalam tugas dan pelayanannya. Tuhan Yesus, kiranya doa ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.